Ya, kembali lagi di Oke Zone, di Morning Zone. Bersama saya masih dengan Andri dan juga Kak Siska. Kak ya Kita sekarang. masih membahas tentang film bisnis proposal ya? Ya, Kak betul. ya? Baik, Dik. Ya, dan ini memang menarik karena jadi buah bibir di media sosial juga, termasuk di portal Oke Zone ya. Nah, kita sekarang sudah terhubung juga nih dengan pengamat film, Mas Justito Adi Prasetyo. Iya. Halo Mas, apa Halo kabar Mas? Mas. Oh, baik, baik. Waduh, luar biasa. Ini Mas Tito ya, kita panggilnya Mas Tito ya. Iya. Mas Tito ini lagi ada di Auckland nih. Ya, betul. Waduh. Auckland tuh sebelah mananya Citayam Mas? Enggak ya, jauh ya. Jauh ya. Berapa kilo lah? Ya, berapa kilo deket lah ya. Nah, berarti naik kayak KRL bisa nih. Mas, ini kita tadi sempat bahas dengan Kak Siska ya kan soal film bisnis proposal ini yang memang di Indonesia sekarang lagi rame nih. Rame bukan karena banyak yang nonton, tetapi justru karena nggak ada yang nonton gitu. Kenapa nggak ada yang nonton? Karena ternyata ada gerakan boikot terhadap film tersebut. Nah, menurut Mas Tito sendiri tuh seperti apa sih fenomena ini Oke. gitu? Sebenarnya kalau apa ya, bahasa umumnya gitu yang dipakai oleh banyak orang itu disebut cancel culture. Tapi kita mesti melihat lebih besar lagi sih situasinya, di mana kalau kita lihat situasinya adalah budaya pop Korea, K-pop, K-drama itu kan sebenarnya kalau kita lihat mereka bisa besar itu karena eh, K-dramanya termasuk aktor-aktornya itu memfeeding fantasi ke audiensnya, dan audiensnya menikmati fantasi itu, dan bahkan kadang audiensnya ini aktornya, pemerannya itu hidup di dalam fantasinya si audiensnya gitu. Jadi mereka akan terus memfeeding gitu. Dan karena itu aktor-aktor atau idol-idol K-pop itu biasanya itu tidak pernah benar-benar membuka hidupnya yang sebenarnya seperti apa. Jadi dia akan berusaha untuk tampil sempurna gitu. Nah, ini hal dalam konteks pemenuhan fantasi itu kan, kalau kita bisa lihat ya, hasrat itu kalau kita pakai teorinya Jacques Lacan gitu, hasrat itu ada dua, hasrat memiliki dan hasrat menjadi. Nah, dalam konteks K-pop itu keduanya tuh saling berkesinambungan, hasrat memiliki dan hasrat menjadi. Itu alasan kenapa kalau di K-pop itu ada fanfiction. Fanfiction itu adalah ketika biasanya fansnya punya bayangan imajinasi untuk hidup dengan aktornya dan dia menumpahkannya lewat fiksi itu. Hal yang sebenarnya ada di dalam konteks budaya pop lain, tapi belum tentu ada, tidak semua sampai sedalam itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks itu, ketika aktor ini gagal, atau gagal bukan gagal memerankan sesuatu, tapi memberikan impresi buruk di luar layar terutama, maka kemudian kekecewaan audiensnya itu bisa besar banget gitu. Nah, misalnya kasusnya Kim Sun Ho gitu dulu gitu, karena dianggap menghamili lalu kemudian memaksa aborsi, walaupun kemudian dia bisa rebound, satu-satunya mungkin yang bisa rebound. Nah, kalau dalam kasus ini, kasus bisnis proposal, ini kita bisa lihat aktornya ini kan selengean dan kemudian, nah dia tidak bisa dia, kalau saya akan katakan ya, Abizarnya tidak bisa melihat bahwa bisnis proposal ini merupakan bagian dari K-pop, ekstensifikasi dari K-pop. Jadi harusnya treatmentnya ya seperti itu, dia mempelajari bagaimana audiensnya bisa menikmati itu. Iya. Nah, ini yang sebenarnya harus dipelajari juga ketika ada adaptasi-adaptasi K-drama lain atau ya K-pop lain gitu. Jadi nggak bisa selengean gitu. Tidak bisa film hanya dinilai dari filmnya atau drama hanya dinilai sebagai dramanya. Dia merupakan satu bagian utuh sebuah budaya populer gitu. Iya, figur yang dia bentuk ya. Karena Abizar ini kan membentuk figur yang sama seperti di dramanya ya, yang bisnis proposal itu ya. Nah, figur ini memang kalau di culture-nya Korea ini memang sangat kuat ya berarti ya, Mas ya. Artinya Jadi banyak juga kan sebenarnya kalau kita tahu ya bintang film Korea gitu ya, bahkan ketika dia tercoreng dia sampai rela bunuh diri gitu. Itu banyak kejadiannya gitu, dan itu mungkin yang tadi yang Mas sampaikan gitu, bahwa ya memang ini kondisinya saat ini ya memang pop culture yang dibentuk dari Korean ini memang seperti itu gitu, dan dia tidak bisa menempatkan posisi, padahal sebenarnya ini adalah bagian dari ekstensi Korea gitu, masih ada kesinambungannya, masih ada keterkaitannya, bukan begitu ya Mas ya?
Iya, dan sebenarnya sih kalau saya melihatnya ya ini bukan hanya ini kalau saya akan mengatakan ini Iya, iya. bukan hanya Abizar itu dia punya kesempatan untuk dia membangun image-nya, membangun personality-nya, dan membangun bahkan fandomnya gitu sebagai ekstensifikasi dari K-drama itu. Tapi dia lebih memilih menyabotase karirnya sendiri gitu, Betul. menyabotase dirinya sendiri. Dia nggak Iya, bisa iya. mengulang dalam artian saya nggak yakin dia ketika nanti akan ada adaptasi lain gitu dia kemudian bisa memainkan peran itu. Mungkin kalau untuk film lain gitu ya, film yang otonom gitu, film yang khas Indonesia bisa. Tapi ketika dalam realm yang ya extend dari K-pop, K-drama itu kayaknya udah nggak mungkin lagi dia bisa masuk ke sana gitu. Gitu. Mbak Siska? Oke, Kira- Mas Tito, ini kan bukan pertama kali ya, maksudnya Falcon ini garap apa namanya adaptasi, kita bilangnya adaptasi atau remake gitu. Nah, sebelumnya mereka sukses dengan Miracle in Cell Number 7, 5 juta penonton yang pertama. Terus yang kedua tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu 1 juta penonton gitu. Iya. Ini gimana sih Mas melihat seharusnya peran dari si rumah produksi ini dalam menggarap proyek-proyek adaptasi gitu? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat untuk misalnya Miracle Number Seven gitu ya, salah satu yang poin plusnya gitu kan keaktorannya gitu ya. Ya. Vino G. Bastian itu luar biasa banget. Bukan hanya dia di depan layar gitu, tapi dia juga sebenarnya sangat disayang oleh audiensnya. Bagaimana ini kita tidak bicara soal bagaimana dia merepresentasikan keaktorannya, tapi Iya. ketika dia terlihat benar-benar serius bermain dan segala macam, dia sebagai aktor menjiwai dan berusaha hidup untuk bisa menghidupi film tersebut gitu. Nah, Miracle Number Seven karena tidak ada ekstra dramanya ini sukses. Nah, Ya. sebenarnya kalau kita lihat bisnis proposal, saya belum nonton filmnya, saya nggak bisa menilai itu gitu. Tapi saya akan katakan kalau kita bisa secara objektif gitu menilai rate di IMDb-nya tuh bintangnya cuma satu dari sekian kalau nggak salah 20.000 Iya, yang 1,1. yang 1,1 ya. 1,1 dari Iya. Iya. 20.000 itu tidak mencerminkan kualitas filmnya sebenarnya. Tapi kan kita kita melihat film ini dalam konteks ini itu tidak ini bagian dari budaya pop Korea yang mana melihatnya tidak cuma bisa hanya film as a film gitu. Iya. Nah, Iya. ini yang jadi PR dan kalau soal treatment sebenarnya ini yang jadi apa ya harusnya jadi pelajaran bukan hanya untuk Falcon tapi untuk semua rumah Rumah produksi kalau produksi. ingin mengadaptasi terutama ketika dia mengadaptasi eh, produk budaya pop yang memang produk budaya pop yang memang berasal dari Korea atau Iya. negara apapun yang memang punya budaya audiensnya sendiri gitu. Nah, bagaimana sebenarnya hal tersebut bisa hidup? Ya tentu saja kalau kita lihat gitu, Jepang punya karakternya sendiri gitu misalnya. Walaupun mungkin kalau sekarang dalam konteks hari ini itu tidak sebesar K-pop gitu. Tapi hal tersebut yang perlu sangat diperhatikan dan bagaimana rumah produksi untuk bisa sebutlah dengan tanda kutip ya mendisiplinkan, memberikan arahan terhadap aktor, menjelaskan. Nah, ini juga jadi sesuatu hal yang sangat penting dan sebenarnya sih kalau saya akan mengatakan ini bukan hanya PR rumah produksinya, walaupun ya rumah produksi sebagai yang punya kapital, yang punya bisnis utamanya gitu ya, yang ingin membuat film itu sukses secara finansial dan segala macam. Tapi dalam konteks keaktoran, seharusnya aktor-aktor ini bisa memahami bahwa film itu hidup karena film di dalam konteks budaya populer hidup Iya. karena audiens dan bagaimana audiens Iya. tersebut bisa menikmati film itu belum tentu hanya sekedar karena film tersebut bagus atau keaktorannya bagus gitu, tapi juga butuh bagaimana dia bisa memfeeding sesuatu gitu. Termasuk Nah, sosok itu alasan aktornya kenapa ya. itu alasan kenapa misalnya ya dalam konteks budaya pop gitu Kim Son Ho misalnya itu pernah beberapa kali ke Indonesia hanya untuk jumpa fans gitu. Untuk jumpa fans nyanyi tapi nyanyinya juga ya suaranya tidak benar-benar bagus dia bukan benar-benar penyanyi tapi temu Tapi idol rame dengan ya. audiensnya
Iya, nah itu yang tidak dipahami oleh orang seperti Abizar atau Iya, orang iya, iya, iya. banyak aktor itu gitu. Nah ini yang ya harusnya kalau misalnya dia tidak paham atau dia tidak mempelajari itu ya ditolak aja lah tawaran filmnya kan sebenarnya sesederhana itu gitu. Ya Mas, ini orang apa? ini menarik juga sih nih. Maksudnya tadi sempat dibicarakan tentang cancel culture ya. Nah, ini cancel culture ini kemudian kan bisa jadi efek domino gitu. Dengan kejadian bisnis proposal, apakah mungkin nanti film-film yang adaptasi dari Korea itu kemungkinan akan mendapatkan cancel yang sama gitu dengan keadaan yang sekarang? Mungkin nggak kayak gitu? Nah, kalau bicara kemungkinan ya pasti ada kemungkinannya ya. Jadi orang Ada udah apatis gitu. probabilitasnya. Nah, ada probabilitasnya lah, ada potensinya gitu. Tapi saya pikir dengan ada kasus ini dan saya pikir ini kan pertaruhannya jadi semakin besar setelahnya. Harusnya sih production house-nya akan jadi jauh lebih serius ya. Maksudnya untuk men-treat bukan hanya di depan kamera gitu, tapi juga sepaket dengan di belakang panggungnya seperti apa dan bagaimana harus dilakukan dan segala macam, karena ya irreversible sih. Jadi minta maaf dan segala macam itu nggak akan bisa merebound. Intinya tidak akan dimaafkan lah ya. Kalau minta maaf. udah kadung terjadi ya. Ya udah terima nasib aja gitu. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir gitu ya. Kalau kita lihat Korea dengan culture-nya itu punya akar yang kuat gitu ya, bahkan sampai ke mancanegara termasuk di Indonesia. Nah, saya pengen nanya nih pertanyaan terakhir. Kalau untuk film di Indonesia, itu seperti apa sih gitu? Akankah bisa film di Indonesia itu punya budaya yang sekuat film-film di Korea atau budaya-budaya yang ada di Korea gitu ya? Tidak hanya film ya, ada drama, ada K-pop juga gitu ya. Dan itu mereka kan saling berkesinambungan. Nah, di Indonesia sendiri menurut pendapat Mas seperti apa? Oke. Ini kadang-kadang saya juga pernah ditanya hal ini juga sama beberapa pihak yang sebenarnya juga punya kekuasaan gitu, punya power untuk mengubah. Tapi kita mesti melihat bahwa sebenarnya K-pop itu fondasinya itu bukan hanya private sector saja. Gitu. Tapi dia sudah menjadi program pemerintah, program negara untuk mengendorse itu gitu. Dan bukan hanya film, tapi juga TV series, lalu kemudian juga program-program, semuanya dibuat gitu. Itu alasan kenapa kemudian imajinasi tentang Korea itu muncul di film, muncul di TV series, keindahannya, sinerinya dan segala macam. Jadi pariwisata, ekonomi kreatif dan segala macam itu berkesinambungan gitu. Nah, dalam konteks Indonesia, ini kesinambungan ini yang jadi problem. Dan ada beberapa masalah, bahkan ya kalau saya akan lihat ada beberapa kasus gitu di mana film yang ceritanya ada di Indonesia, tapi yang ceritanya di film itu ada di Indonesia, tapi tidak benar-benar diambil di Indonesia karena izinnya susah misalnya. Nah, jadi support untuk hal-hal tersebut nih agak sulit nih. Nah, kita akan bisa melihat bahwa sejauh ini pencapaian film Indonesia gitu di luar hal yang tersebut itu udah luar biasa banget. Kita punya film seperti The Raid, kita punya film seperti film-filmnya Joko Anwar atau film-filmnya Mas Garin Nugroho atau yang lain gitu ya, mulai dari film klasik sampai kemudian dokumenter atau kemudian film populernya. Nah, tapi yang bisa kita lihat adalah supportnya ini untuk bisa memasarkan film sepaket dengan kebudayaan Indonesia gitu. Karena kan kadang kalau kita mendefinisikan kebudayaan di Indonesia itu kan seolah-olah selalu tradisional, selalu yang sangat klasik dan segala macam. Tapi bagaimana mengemas selalu hal horor, tersebut? Mas, kalau menurut saya mah. Karena jumlah film horor itu ternyata lebih banyak daripada film-film yang lain, ya kan, produksinya. Nah, itu gimana? Apakah emang Indonesia semencekam itu? Saya pernah nulis buku bareng istri saya itu kan, yang memaksa ibu jadi hantu. Itu buku tersebut menjelaskan soal bagaimana dominasi film horor di Indonesia. Jadi film horor kita itu biasanya didominasi oleh, horornya juga berbeda dengan Amerika atau negara lain gitu. Horor kita horor spiritual, horor religius. Nah, horor, kenapa kita takut sama yang religius dan spiritual itu ya alasannya karena kita lebih takut sama yang religi, yang tadi, yang spiritual, ketimbang takut sama bencana, ketimbang takut sama virus dan segala macam. Kan kalau di Korea ada ya horor yang zombie dan segala macam, zombie karena virus dan segala macam, Train to Busan. Nah, kita belum sampai sana.
Kita masih suka yang tradisional ya. Lebih takut neraka ya. Iya. Pocong dan teman-temannya ya. Iya betul. Pocong dan teman-temannya. Oke Mas. Iya berarti itu memang menunjukkan ya ini yang masih bisa ada potensi sebenarnya di Indonesia, tetapi masih bisa perlu dikembangkan lagi dengan support dari segala pihak gitu ya untuk bisa membangun budaya atau culture Indonesia ini lebih mendunia gitu ya intinya. Jadi tidak hanya sekedar film, tapi melalui film itu bisa menjadi jendela untuk membuka pariwisata dan segala macamnya gitu ya, termasuk ekonomi kreatif. Wah luar biasa sekali Mas. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak Mas? Terkait soal ini film di Indonesia, mungkin sedikit aja gitu Mas Tito. Oke, mungkin sedikit aja ya. Sebenarnya ya satu hal sih yang paling penting buat saya itu sebenarnya apa yang menimpa sebutlah begitu ya. Satu film ini, adaptasi ini itu bisa jadi pelajaran. Pelajaran bukan dalam hal selama ini biasanya fokus dari film-film Indonesia itu kan memasarkan gitu. Ya banyak film Indonesia yang kemudian sukses karena marketingnya gitu. Nah, tapi ternyata hal yang dalam konteks ini fandom itu bisa sabotaging film itu sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya potensial dalam artian kalau dia tidak ada masalah itu gitu, itu bisa jadi senjata untuk kita bisa membangun fandom atas sebutlah ya franchise yang ingin dibangun dalam konteks film Indonesia gitu. Ya seperti Marvel gitu. Di kita mungkin ada yang sejenis itu kan. Nah, ini yang harusnya bisa didorong lebih jauh gitu. Nah, kita bisa belajar dari bagaimana fandom tersebut dibangun di luar gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Siap. Mas Tito, terima kasih banyak atas waktunya. Ini memberikan pencerahan Sama-sama, Mas. buat kita nih di pagi hari ini. Selalu sehat ya Mas ya. Sampai jumpa Sama-sama. Mas. Kita nanti ketemu lagi ngobrol-ngobrol ya. Makasih Mas Tito. Iya. Sama-sama Mbak Siska. Iya. Wah ini menarik ya pembahasan terkait soal film ini ya, dan memang kalau tadi dari obrolannya cancel culture itu benar-benar besar gitu imbasnya ya ke industri ya. Iya, yang menariknya itu sebenarnya Mas bahwa cancel culture yang itu adalah adanya di Korea gitu. Itu sama dengan di sini. Diserap enggak? Sebenarnya diserap oleh penggemar K-drama dan juga K-pop ke dalam negeri pada akhirnya gitu loh. Iya kan? Paling sederhana itu sebenarnya waktu Vino G. Bastian itu melakukan promosi untuk filmnya yang My Annoying Brother. Itu juga kan diadaptasi dari film Korea. Salah satu pemeran utama dari film itu adalah Dio. Si Dio ini adalah personal dari salah satu boy group yang lumayan terkenal di Korea yaitu EXO gitu loh. Saking dia memperhatikannya budaya K-pop ini, dia tuh mengajak penonton waktu premier film itu untuk yel-yel EXO gitu. Nah, maksudnya dia sampai sedetail itu gitu loh. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa K-pop dan K-drama yang dalam bungkusan K-wave ya kita bilangnya, itu budaya yang besar gitu dan tidak bisa didobrak dengan hal-hal remeh-temeh seperti kelakuan buruk misalnya gitu ya gitu. Karena mereka sangat tidak menerima hal-hal seperti itu gitu loh. Dan itu ya memang ini jadi pelajaran juga ya bagi industri juga untuk hati-hati lah ya. Betul. Terutama untuk pemain filmnya juga nih aktornya sebagai aktornya ya. Karena dia akan dipantau tidak hanya di layar tapi juga di luar layar ya, di belakang layar gitu. Apalagi itu kan cetusan-cetusan Abizar ini kan sebenarnya pada saat dia promosi ya Mas ya. Betul. Gitu loh. Jadi gimmick-gimmick dalam wawancara itu sebenarnya memang kita juga harus sangat memperhatikan karena terkadang host atau mungkin wartawan yang bertanya ini kan suka mancing suka mancing gitu loh. Jadi mungkin bisa belajar lagi mungkin public speaking gitu ya Mas ya. Iya benar karena benar. Untuk public speaking saya rasa artis mau penyanyi atau pemain film mereka penting gitu. Abizar masih sangat muda, mungkin dia akan bisa belajar lebih banyak nanti lagi ke depannya. Iya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat dia ya. Maksudnya ke depannya nanti bisa jauh lebih baik lagi. Iya. Oke, terima kasih Kak Siska. Oke, Zoners, sampai jumpa. Ini menarik sekali pembahasannya. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.